Selamat siang Ibu Ola, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang juga Ibu Lina, kabar baik Bu. Tapi saya sedang menghadapi masalah dengan salah Bagaimana? satu anak wali saya yang mengalami kesulitan dalam Jenis. hal kedisiplinan. Oh iya, terima kasih sudah berbagi. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada tujuan utama Ibu dalam percakapan ini. Apa yang Ibu harapkan terjadi setelah kita menyelesaikan sesi ini? Tujuan utama saya adalah menemukan cara yang efektif untuk membantu anak ini agar lebih disiplin, khususnya dalam mengikuti aturan kelas dan mengerjakan tugas tepat waktu. Saya ingin dia bisa belajar bertanggung jawab dan memahami pentingnya kedisiplinan. Baik, itu tujuan yang jelas. Sekarang mari kita coba identifikasi situasinya yang lebih dalam. Apa yang sudah Ibu Ola perhatikan sejauh itu terkait masalah kedisiplinan anak tersebut? Ya Bu, anak ini sering terlambat masuk kelas, tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan terkadang mengganggu teman-temannya saat pelajaran berlangsung. Meskipun saya sudah menegur dan memberikan sanksi, sepertinya dia tidak terlalu terpengaruh. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah Ibu tahu faktor apa yang mungkin menjadi penyebab perilakunya? Misalnya, apakah Ibu punya masalah di rumah atau mungkin kurang termotivasi di sekolah? Saya belum terlalu yakin, Ibu, tetapi saya menduga dia merasa tidak tertarik dengan pelajaran dan cenderung bosan di kelas. Mungkin juga ada masalah di rumah atau mungkin kurang termotivasi di sekolah. Itu adalah dugaan yang masuk akal. Apakah Ibu sudah berbicara langsung dengannya mengenai masalah ini? Atau mungkin mencoba mencari tahu bagaimana perasaannya terkait dengan kedisiplinannya dan perilakunya? Saya pernah mencoba berbicara dengannya, tapi dia cenderung menutup diri, Ibu. Dia hanya mengatakan bahwa dia merasa jenuh di kelas dan tidak menyukai pelajaran. Terima kasih telah berbagi berdasarkan apa yang kita identifikasi, apa yang membuat Ibu bisa dilakukan untuk membantunya menjadi disiplin, apakah ada rencana yang sudah dipikirkan? Saya berpikir untuk mencoba pendekatan yang lebih positif. Saya terus menegurnya dengan kata-kata yang santun. Mungkin saya bisa memberi apresiasi atau penghargaan ketika dia menunjukkan perubahan kecil dalam perilakunya. Selain itu, saya ingin lebih mendengarkan dan memahami minatnya. Mungkin itu bisa membantunya lebih terlibat. Itu rencana yang bagus. Menggunakan pendekatan positif, memberikan apresiasi atau kemajuan kecil bisa sangat efektif. Nah, bagaimana jika kita coba mencari tahu lebih lanjut mengenai minatnya dan cara menghubungkan materi pelajaran dengan hal-hal yang menarik baginya? Apa pendapat Ibu? Ya, itu bisa menjadi cara yang baik, Bu. Saya bisa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang apa yang membuatnya merasa bosan dan mungkin mencoba memodifikasi pendekatan saya dalam mengajarkan materi agar lebih menarik baginya.
Bagus sekali. Sekarang, apa langkah pertama yang Ibu ambil untuk mulai menerapkan rencana ini? Saya akan mulai dengan berbicara secara pribadi dengan anak tersebut. Saya akan coba membangun percakapan yang lebih terbuka tanpa langsung fokus pada masalah disiplin, tapi lebih kepada apa yang dia suka dan apa yang membuatnya tertarik. Setelah itu, saya akan mulai memberi perhatian lebih pada perubahan positifnya, sekecil apapun itu, dan memberikan penghargaan secara konsisten. Kedengarannya seperti langkah yang sangat baik. Apalagi yang bisa Ibu lakukan untuk mendukung rencana ini? Saya pikir saya akan menghubungi orang tuanya untuk memastikan ada dukungan dari rumah. Saya juga akan berusaha lebih konsisten dalam pengaturan waktu, memastikan dia tahu apa yang diharapkan darinya, tapi tanpa memberikan tekanan yang berlebihan. Sangat baik. Jadi Ibu akan mulai dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan anak tersebut, memberikan apresiasi atas kemajuan kecil, dan melibatkan orang tua. Kapan Ibu ingin memulai langkah-langkah ini? Saya akan mulai minggu ini, Bu, berbicara dengannya dan mencoba beberapa pendekatan yang lebih positif di kelas. Luar biasa. Bagaimana jika kita bertemu lagi dan 2 minggu untuk melihat bagaimana perkembangan anak ini dan membahas apa yang berhasil dan apa yang mungkin perlu disesuaikan? Itu ide yang bagus, Bu. Saya merasa lebih siap dan optimis sekarang. Saya senang mendengarnya. Saya yakin dengan rencana ini Ibu bisa membantu anak tersebut menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab sampai bertemu lagi 2 minggu mendatang dan semoga berhasil. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya Lina. Bola. Apa kabar, Ibu? Baik, Ibu. Baik. Sebelum kita mulai, apa yang ingin Ibu capai dalam peningkatan kinerja pembelajaran di kelas? Saya ingin siswa lebih aktif berpartisipasi dan hasil belajar mereka itu meningkat. Kadang saya merasa metode yang saya gunakan belum sepenuhnya efektif, Bu. Oh, jadi tujuan utama Ibu adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam hasil belajar mereka. Ada indikator khusus yang ingin Ibu lihat berubah? Ya, saya berharap partisipasi mereka naik sekitar 20%, Bu. Dan nilai rata-rata kelas setidaknya naik 1 tingkat, Bu. Sekarang kita masuk ke tahap identifikasi ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang saat ini menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tersebut? Sepertinya metode mengajar saya terlalu monoton. Saya sering hanya menggunakan ceramah dan presentasi. Juga beberapa siswa tampak kurang termotivasi. Jadi partisipasi mereka itu rendah, Bu. Baik, Bu. Jadi ada 2 faktor yang Ibu lihat, yaitu metode yang monoton dan rendah motivasi siswa. Ada faktor lain yang Ibu perhatikan juga? Mungkin juga kurangnya waktu untuk membuat variasi dalam penyampaian materi. Saya juga kadang merasa kurang mendapat feedback dari siswa tentang metode yang mereka sukai, Bu. Iya, Bu.
Apa ide-ide yang muncul untuk mengatasi metode mengajar yang monoton menurut Ibu? Saya pikir saya bisa mencoba menggunakan diskusi kelompok atau proyek kolaborasi lebih sering agar siswa lebih terlibat. Saya juga tertarik mencoba permainan edukasi. Bagus sekali, Ibu. Bagaimana dengan motivasi siswa? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka? Mungkin saya bisa memberikan penghargaan atau apresiasi lebih sering serta melibatkan mereka dalam menentukan topik diskusi sehingga mereka merasa lebih memiliki tanggung jawab, Bu. Menarik sekali, Ibu. Bagaimana dengan waktu yang Ibu sebutkan? Apakah ada cara untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam persiapan? Saya bisa mencoba membuat rencana pembelajaran lebih awal atau mencari sumber daya online yang bisa membantu saya mempercepat proses persiapan, Bu. Baik, Ibu, kita sudah punya rencana. Langkah pertama apa yang akan Ibu ambil untuk mengimplementasikannya? Minggu depan, Bu, saya akan memulai dengan menerapkan diskusi kelompok dalam satu kelas dan melihat bagaimana respon siswa. Saya juga akan uh, mencoba membuat kuis interaktif di akhir pembelajaran sebagai bentuk apresiasi bagi mereka yang berpartisipasi aktif, Bu. Bagus, Ibu. Bagaimana Ibu akan mengevaluasi hasilnya? Saya akan meminta feedback dari siswa melalui survei singkatan setelah kelas dan memantau memantau apakah ada peningkatan partisipasi selama beberapa minggu ke depan, Bu. Hebat, Ibu. Itu langkah yang sangat baik. Kapan Ibu ingin kita bertemu lagi untuk mengevaluasi perkembangan? Kira-kira 2 minggu dari sekarang, Bu, setelah saya mencoba beberapa metode baru ini, Bu. Sempurna, Ibu. Saya akan mendukung Ibu sepanjang proses ini. Semoga sukses dan saya tidak sabar lagi untuk mendengar hasilnya nanti ya, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas arahannya, atas nasihatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bu. Semoga Ibu tidak bosan-bosan kalau saya selalu sharing dengan Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama, Ibu. Sukses ya, Ibu. Iya Ibu.